Ketika Kaori kembali ke rumah setelah hari yang melelahkan dan melihat Yohanes duduk di ruang tamu untuk pertama kalinya, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Yohanes dulu adalah pelamar fanatiknya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak muncul di depannya untuk waktu yang lama, dia tidak akan pernah melupakan orang ini. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul. Arti dari ini jelas dengan sendirinya. Kaori melihat Yohanes berdiri dengan gugup. Kaori bahkan tidak menyapa Yohanes dengan sapaan yang paling tidak sopan. Menarik Lina kembali ke kamarnya. Bu, kamu tidak tahu siapa dia, kan? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia datang ke rumah? Kata Kaori mengeluh. Yohanes dulu sangat menyukaimu. Tentu saja ibu tahu, kata Lin. Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak mengusirnya? Kata Kaori. Lina tersenyum dan berkata, kamu sudah menceraikan Ariel. Dan Yohanes sangat baik. Mengapa kamu tidak memberinya kesempatan? Kaori tercengang oleh kalimat ini. Meskipun perceraian adalah fakta, dia tidak pernah terpikir olehku untuk bersama pria lain. Selain itu, perceraian itu juga untuk melindunginya. Ini bukan perceraian nyata. Dia akan kembali bersama saya di masa depan. Dan Ariel akan terus bersamaku. Bu, saya tahu bahwa Ariel setuju untuk bercerai. Tetapi ini semua karena ibu berada di balik masalahnya. Saya tidak peduli tentang masalah ini. Itu tidak berarti Anda dapat membuat kemajuan, kata Kaori dengan dingin. Lina tampak pahit dan berkata, ibu hanya ingin Anda memiliki kesempatan untuk memilih, tidak memaksa Anda untuk bersama Yohanes. Cobalah untuk jalan dengannya dulu tanpa menunda apapun. Tidak mungkin. Saya tidak akan melakukan apapun untuk menyesalinya nanti. Untuk Ariel, Kaori berkata dengan tegas. Wajah Lina menunjukkan ketidaksenangan. Itulah sebabnya dia bersikeras agar Ariel mati. Jika Ariel tidak mati, bagaimana hati Kaori bisa terbuka ke pria lain? Ayo makan di kantor pusat. Yohanes sudah datang. Apakah kamu ingin mengusirnya sekarang? Setidaknya kesopanan keluarga kita harus ada, kata Lina. Memaksa Kaori hanya akan membuatnya menderita. Penolakan yang lebih besar. Lina memahami ini. Jadi dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Membiarkan Kaori perlahan beradaptasi dengan situasi ini. Tidak, Kaori menolak lagi. Bahkan jika itu adalah makan bersama Yohanes, itu akan membuatnya merasa bersalah dan membuatnya merasa telah mengkhianati Ariel. Wajah Lina berubah dingin dan berkata, kamu bahkan tidak bisa makan. Apakah kamu ingin aku malu? Kamu memanggil orang itu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Kaori. Lina menarik napas dalam-dalam. Meskipun kemarahannya sudah diambang, dia masih menahan diri. Bukan pilihan yang bijaksana untuk bertengkar dengan Kaori saat ini. Terserah Anda. Setelah meletakkan 3 kata ini, Lina meninggalkan ruangan. Kaori lebih suka kelaparan daripada pergi makan bersama Yohanes. Di restoran dipenuhi dengan bau yang memalukan. Yohanes tahu bahwa Kaori tidak datang untuk makan karena dia. Menurut pendapat Yohanes, penolakan Kaori membuat dia merasa tidak nyaman, benar-benar putus asa. Tapi sikap Lina benar-benar berbeda. Dan dia terus membujuknya untuk tidak menyerah. Mengatakan padanya bahwa Kaori sekarang dalam suasana hati yang sedih karena dikhianati. Dan butuh beberapa saat untuk meredakannya. Ketika meninggalkan villa di lereng gunung, Lina secara khusus mengantar Yohanes ke pintu dan berkata kepadanya, Yohanes, jangan menyerah begitu cepat. Saya akan membantumu membujuk Kaori. Sekarang di Bandung, selain kamu, Bibi adalah orang yang mengaturnya. Yohanes, yang tidak percaya diri, menjadi sedikit lebih percaya diri setelah beberapa sorakan Lina, dan berkata, Bibi Lina, jangan khawatir, terima kasih sudah bersedia membantu saya pasti akan dapat membuat Kaori berubah pikiran. Lina tersenyum dan berkata, hati-hati saat mengemudi pulang, saya menunggumu memanggil saya sebagai ibu. Kalimat ini tidak diragukan lagi membuat Yohanes lebih bahagia, dan dia mengenalinya. Kaori menolak untuk melihatnya karena kesedihannya. Selama dia melakukan upaya tak henti-hentinya, dia yakin dia bisa mendapatkan hati Kaori. Setelah mengantar Yohanes pergi, Lina mengubah suasana hatinya, berjalan ke pintu kamar Kaori.
dan mengetuk pintu. Masuk. Setelah masuk, Lina duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi baik, meraih tangan Kaori, dan berkata, "Kaori, ini ibu lakukan untuk kebaikanmu sendiri. Tapi ini salahku. Aku tidak memberitahu kamu sebelumnya. Jangan khawatir. Bu, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Kecuali Ariel. Aku tidak akan bersama pria manapun," kata Kaori. Oke. Ibu sudah tahu tentang hal semacam ini. Aku tidak akan menyebutkannya lagi. Oke. Lina ingin membunuh Ariel. Tetapi di permukaan itu adalah ekspresi penghormatan atas niat Kaori. Kamu seharusnya tidak membiarkan dia dan aku bercerai. Karena kami adalah suami istri. Kami harus menghadapi kesulitan bersama, kata Kaori. Hei, Lina menghela nafas dengan sengaja dan berkata, "Aku khawatir kamu akan terluka. Bahkan jika kamu terluka, aku akan tetap bersamanya." Kaori berkata dengan tegas. Oke. Aku tahu kamu mencintainya. Dan aku belum melihatnya selama beberapa hari. Apakah menurutmu itu buruk? Lina berkata sambil tersenyum. Suatu kali Kaori meletakkan pekerjaannya. Hilang itu seperti air pasang. Bagaimana dia bisa merindukan Ariel? Dan berharap dia bisa terbang ke sisi Ariel dan terjun ke pelukannya. Tapi sekarang, hubungan eksternal antara keduanya telah bercerai. Dan Kaori tidak berani mengganggu Ariel dengan mudah. Karena takut dia akan menyebabkan masalah baginya. Melihat Kaori menundukkan kepalanya dengan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya, Lina berkata, "Atau, kamu dapat memanggilnya. Tanyakan padanya apa yang dia lakukan akhir-akhir ini, rencana apa yang dia miliki. Dan karena kamu akan bersamanya, lihat apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu." Kaori mengangkat ponselnya berkali-kali, dan bahkan mengklik nomor Ariel, tetapi dia akhirnya meletakkannya. Jika dia tidak merindukan Ariel terlalu dalam dan perubahan sikap Lina yang tiba-tiba, dia pasti bisa melakukannya. Kaori menyadarinya. Tapi sekarang, dengan pikirannya yang penuh dengan Ariel, dia tidak punya hati untuk memikirkan masalah ini sama sekali. Dan bahkan di dalam hatinya dia berharap Lina dapat terus memberinya keberanian. Hanya dengan cara ini dia bisa berani menghubungi nomor Ariel. "Aku takut mengganggunya," kata Kaori. Alis Lina memancarkan tatapan ganas. Jika bukan karena berita Ariel, bagaimana dia bisa berbicara begitu banyak omong kosong dengan Kaori? Apa yang harus ditakuti? Dia banyak bicara. Masalah sekarang, kamu tidak peduli tentang Via. Bagaimana jika wanita lain mengambil keuntungan darimu? Lina berkata. Kaori mengangkat kepalanya tiba-tiba dan berkata, "Aku percaya padanya. Tidak mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu. Hati seorang pria tidak bisa dipastikan. Kamu bahkan tidak menelepon. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kamu bisa menjaminnya?" Lina mendesak. Mendengar apa yang dikatakan Lina, Kaori menjadi sangat khawatir. Ariel bisa duduk diam. Tetapi bagaimana jika seorang wanita benar-benar melemparkan dirinya ke dalam pelukannya? Tangan Kaori menyentuh tanpa sadar, di samping tempat tidur. Tindakannya sudah cukup untuk menunjukkan betapa mendesaknya keinginannya untuk menelepon Ariel. Lina memanfaatkan situasi itu untuk menambah bahan api kecemburuan Kaori dan berkata, "Cepat dan telepon." Ada baiknya untuk mengetahui situasinya. Kaori membutuhkan 1 menit penuh untuk memegang telepon di tangannya, membuka kunci, dan melihat kontak, yang dapat dilakukan dalam 2 detik, membuat Lina tidak sabar. Dia meraih ponsel Kaori. Lina langsung menekan nomor Ariel. "Bu, apa yang kamu lakukan?" Kaori berkata dengan panik, ingin mengambil kembali telepon itu, tetapi Lina memegangnya dengan erat di tangannya. "Ibu membantumu." Lina mendorong Kaori ke tempat tidur dengan hampir seluruh kekuatannya. "Cepat dan kembalikan ponselku padaku." Kaori berdiri, mengabaikan rasa sakit di dadanya. Lina memukul tangan Kaori dan berkata, "Kamu gadis bodoh. Ibu membantumu. Mengapa kamu begitu bodoh?" Pada saat ini, suara Ariel tiba-tiba terdengar di telepon. "Halo." Pada saat ini, bagi Kaori, dunia seolah-olah menjadi sunyi. Meskipun suara yang akrab ini baru terdengar selama beberapa hari, itu membuat mata Kaori menangis. Melihat panggilan itu terhubung, Lina mengembalikan telepon ke Kaori.
dan berbisik di telinga Kaori. Ingatlah untuk bertanya kepadanya apa yang dia lakukan baru-baru ini. Jika ada masalah, kamu dapat membantunya, jika kamu benar berpikir membantunya. Bersambung.